Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nanda Rotri. Saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian dari aplikasi Stata. Nah, untuk aplikasi Stata, data yang akan digunakan itu kita ketik terlebih dahulu di dalam Microsoft Excel agar untuk memudahkan input data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data cross section, data time series, dan data panel. Nah, yang pertama kita menggunakan data cross section. Data ini kita copy, lalu kita buka aplikasi Stata, lalu di sini kita ketik data editor, lalu di sini kita paste, klik yang kedua. Nah, setelah ini muncul, kita buat data baru dengan mengetik di komen. Kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Nah, setelah kita ketik di data kita tadi muncul data baru di sini tahun. Tahun ini kita akan format dengan klik tahun. Di sini format kita klik. Nah, di sini kita pilih annual, lalu oke. Nah, setelah itu kita mengesave data. Nah, sebelum mengesave data, untuk memformat tadi kita juga bisa mengetik pada komen format %ty tahun. Nah, di sini kita bisa mengetik pada komen, tetapi jika kita mengetahui rumusnya. Nah, ini caranya sama dengan yang tadi, hanya saja jika mengetahui rumusnya kita cukup mengetiknya di komen. Nah, di sini TY berarti T itu time dan Y itu berarti years. Nah, kita lihat data kita tadi. Setelah diformat, kita mengesave data dengan mengklik statistik, lalu di sini time series, di sini setup, di sini, dan lalu declare. Setelah itu time variabelnya kita isi dengan tahun. Kita isi tahun, lalu di sini kita yearly, lalu kita submit. Nah, setelah itu, jika kita tahu rumusnya, kita cukup mengetik di komen dengan setahun, yearly, enter. Nah, setelah kita enter, ini hasilnya sama, cuma tergantung kita mau pakai cara yang tadi atau cara mengetik rumus di komen. Nah, ini untuk data kita. Ini data kita tadi sudah di-set. Setelah itu kita uji statistik dengan mengklik statistik. Lalu di sini time series. Di sini kita tes. Lalu augmented. Nah, di variabel kita isi investasi misalkan. Lalu ini kita klik include. Ini display. Lalu kita submit. Nah, setelah itu muncullah hasil dari uji statistik tersebut. Di sini dapat kita lihat tes statistiknya minus 2,861. Di sini ada koefisiennya, di sini ada standar errornya, dan sini untuk tabel T. Untuk uji statistik data cross section selesai sampai di sini. Sehingga kita jika sudah selesai kita klik di sini clear. Nah, selanjutnya kita uji data time series. Kita copy datanya dari Excel. Copy data. Setelah itu kita paste. Di sini data editor. Kita paste kedua. Nah, setelah ini untuk membuat data baru kita bisa mengklik
data, lalu kita klik create or change data, kita create new variable, lalu variable name-nya, di variable name kita isi kuartal. Kita isi kuartal, lalu ini create, ini kita pilih function, lalu kita pilih data and time. Nah, di sini kita pilih quarterly. Di sini kita ketik quarterly dalam kurung OBS, ini kurung. Nah, setelah ini kita klik OK, lalu kita submit. Nah, setelah itu muncul data kuartal di sini. Nah, setelah muncul kuartal di sini, kita format dengan mengklik kuartal, lalu di sini kita format. Di sini kita pilih quarterly, di sini oke. Setelah data menjadi kuartal seperti ini, kita mengeset data. Kita mengeset data dengan mengklik statistik, time series, setup, declare. Ini kita ketik, kita klik. Lalu untuk time variabelnya kita isi kuartal. Nah, di sini kita isi quarterly, lalu kita submit. Nah, bisa juga jika kita tahu kodenya, kita langsung, jika tahu rumusnya, kita langsung ketik di komen kuartal, quarterly. Nih. Nah, bebas kita mau pakai cara yang mana. Jika tahu rumusnya, kita bisa langsung ketik di komen. Jika tidak, maka kita pakai cara yang tadi. Nah, setelah itu kita lihat data kita. Ini sudah jadi seperti ini. Lalu kita coba untuk menghapus data 11 dan 12. Nah, kita blok, klik kanan, kita klik data, lalu di sini ada drop. Yes. Nah, data 11 dan 12 kita hapus. Lalu untuk data time series ini harus lengkap dan berurutan. Maka kita cari datanya dengan klik statistik. Kita klik statistik, lalu time series, lalu setup and utilities, lalu fill in gap. Nah, fill in gaps kita klik balancing, lalu kita submit. Nah, sini data 11 dan data 12 kita sudah muncul di kuartalnya. Namun untuk investasi dan nilai investasi dan PDRB-nya tidak ada karena tadi kita hapus, tapi nilai 11 dan 12 ini masih berurutan sesuai dengan urutannya. Nah, untuk data time series selesai sampai di sini. Lalu kita ketik clear. Nah, setelah ini kita akan ke data panel. Seperti biasa, kita copy data panel dari Excel, copy, lalu klik data editor, kita paste. Pilih yang kedua. Nah, sini untuk membuat data baru, kita klik pada komen, generate tahun sama dengan OBS. Oke. Lalu kita format data tahun, klik data tahun, pilih format, ini format, lalu pilih annual years, lalu sini kita tekan OK. Nah, setelah itu
nih. Atau kita bisa langsung ketik di komen jika kita tahu rumusnya dengan mengetik format persen TY tahun. Nah, T ini time, Y ini years. Nah, kita bebas untuk memilih memakai yang mana. Nah, setelah ini tahunnya sudah seperti ini. Lalu kita buat data cross sectionnya. Kita ketik di komen dengan mengetik replace. Kita buat datanya, buat data cross sectionnya dulu dengan mengetik generate CS sama dengan titik. CS sama dengan titik. Nah, nih di sini CS-nya muncul titik. Titik di sini kita belum tahu untuk data ini CS-nya apa, maka kita lambangkan dengan titik ini. Lalu kita ketik di generate, kita ketik dengan replace CS sama dengan 1 di kota sama dengan A. Nah, bisa kita lihat pada data kita, kota A sudah memiliki angka di sini yaitu 1. Kita akan mengubah kota B, kota C, dan kota D. Untuk mengubahnya kita tinggal ketik seperti tadi. Di sini saya copy, di sini saya paste, di sini saya ganti 2. CS sama dengan 2. Dan ini D. Seterusnya sampai kota D. Jika ini C. Ini 4. Ini AD. Nah, setelah ini masing-masing kota sudah memiliki angkanya, yaitu kodenya kota A1, B2, C3, dan D4. Setelah itu kita format CS dengan mengklik CS, lalu kita format, lalu kita pilih annual, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita save datanya dengan mengklik statistik. Untuk data panel kita pilih longitudinal panel, kita pilih setup and utilities, kita declare. Nah, untuk panel ID di sini kita isi CS. Lalu ini kita centang, lalu di sini kita pilih tahun. Lalu ini yearly kita bulatkan, lalu kita submit. Atau jika tahu rumusnya, kita langsung ketik di komen dengan text set CS tahun yearly. Nah, sama seperti tadi, jika kita tahu kodenya atau tahu rumusnya, kita tinggal ketik di komen. Atau jika tidak tahu, kita menggunakan cara yang tadi. Kemudian setelah ini kita uji statistik dengan mengklik statistik, kemudian kita pilih longitudinal, lalu kita pilih linear model, kita pilih linear regression. Nah, setelah ini di sini kita isi PDRB, di sini kita isi investasi, lalu kita submit. Nah, setelah ini muncullah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini probability-nya lebih besar dari chi-square sama dengan 0,0006. Lalu di sini ada koefisiennya, di sini ada standar error,
dan di sini ada untuk tabel Z. Lalu setelah untuk uji data panel kita sampai di sini, lalu kita klik di sini, ketik di sini dengan ketik clear. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengingat cara uji dari awal hingga akhir, kita pada kolom komen ini kita blok semuanya, Ctrl A, lalu kita copy, lalu kita klik di sini ada new to file, kita paste di sini. Nah, ini cara-caranya kita bisa save di dalam laptop kita. Jika kita ingin atau mengetahui cara atau mencari data yang telah kita uji tadi, kita cukup membuka data dari do file ini. Nah, setelah itu kita akan menguji asumsi klasik. Tetapi ini mau saya hapus dulu semuanya. Nah, lalu seperti biasanya kita ambil data dari yang udah diketik di dalam Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data cross section, data time series, dan data panel dengan menambah variabel di sini yaitu tenaga kerja. Jadi ini sama seperti tadi, cuma di sini saya menambah variabel yaitu tenaga kerja. Nah, yang pertama kita uji data cross section. Di sini kita copy, lalu kita buka aplikasi Stata, kita klik data editor, lalu kita paste kedua. Nah, setelah ini kita klik statistik, nih, klik statistik, kita klik linear model, lalu linear regresi. Nah, yang dependennya kita pilih PDRB, dan yang ininya kita pilih investasi dan tenaga kerja. Nah, setelah itu kita submit. Nah, muncullah ini hasil dari uji tadi, yaitu di sini ada untuk uji F-nya sebesar 5,65, untuk probability lebih besar F-nya sebesar 0,0131, untuk R square-nya sebesar 0,3995. Dan di sini bisa kita lihat koefisiennya, ada standar error di sini, dan ada untuk uji tabel T. Setelah itu kita uji lagi dengan mengklik statistik linear, lalu kita pilih yang regression, lalu kita pilih specification. Nah, di sini kita bebas untuk memilih uji apa yang akan kita uji statistik apa yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan. Yang pertama, saya akan mencoba untuk pilih uji hetero, yaitu dengan mengklik submit. Nah, di sini untuk chi-square-nya 0,79, untuk probability-nya lebih besar dari chi-square, yaitu sebesar 0,3750. Nah, lalu kita coba untuk uji yang kedua. Lalu kita tekan submit. Nah, keluarlah ini chi-square-nya yaitu sebesar 0,34, dan probability-nya lebih besar chi-square sebesar 0,5612. Nah, untuk F statistik, nah sama hetero tapi kita menggunakan F statistik, kita submit. Nah, ini sebesar uji F-nya sebesar 0,31, lalu probability lebih besar dari F-nya, kita sama dengan 0,5851. Nah, setelah itu kita coba untuk uji ini ya, submit. Nah, di sini VIF-nya
sebesar 2,17. Lalu kita akan coba untuk kita menggunakan uji Darwin-Watson, submit. Nah, di sini untuk data cross section tidak bisa menggunakan pengujian seperti untuk uji time series, karena data cross section ini hanya bisa menggunakan uji cross section hanya untuk data cross section. Makanya hasil dari Darwin-Watson tadi tidak keluar. Nah, untuk uji cross section sampai di sini kita ketik clear. Kita tidak ketik clear karena untuk uji selanjutnya, uji data time series, kita bisa menggunakan data dari cross section yang tadi kita gunakan. Nah, jadi kita tidak meng-clear, kita menggunakan data dari data cross section tadi. Nah, untuk membuat data baru, kita ketik pada komen, kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Nah, di sini sudah ada data baru, yaitu tahun. Di sini ada data tahun. Lalu tahun ini kita format, kita klik. Lalu kita format, kita pilih annual, years, lalu kita klik OK. Setelah itu kita set datanya dengan mengklik statistik. Di sini kita udah klik statistik, lalu kita pilih time series, setup and utilities, lalu declare. Nah, di sini pada time lalu declare, pada time variabel ini kita isi tahun. Lalu klik yearly. Nah, kita submit. Atau jika kita tahu kodenya atau rumusnya seperti tadi, kita cukup mengetik set tahun, yearly. Nah, ini sama, cuma tergantung kita mau pakai yang mana, pakai yang tadi atau kita ketik. Jika kita tahu rumusnya, kita langsung ketik di komen. Nah, setelah kita mengeset data tadi, kita klik statistik, lalu kita pilih linear model, lalu pilih linear regression. Lalu ini dependennya kita isi PDRB, independennya kita isi investasi dan tenaga kerja, lalu kita submit. Nah, keluarlah hasil dari uji tadi, yaitu uji F sebesar 5,65, uji probability lebih besar F-nya sebesar 0,0131, R-square-nya sebesar 0,3995, lalu di sini ada koefisiennya, di sini ada standar error, dan di sini ada uji tabel T. Lalu kita coba untuk klik lagi statistik, linear model, kita pilih regression, kita pilih specification. Nah, untuk data time series kita coba Darwin-Watson, kita submit. Nah, sini keluar Darwin-Watson-nya sebesar 1,774374. Nah, 1,7 ini berarti mendekati 2. Nah, untuk Darwin-Watson, jika mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi. Nah, jika adanya autokorelasi jika mendekati 0 atau mendekati 4.
Nah, lalu kita uji ini VIF, submit. Nah, untuk VIF-nya sendiri sebesar 2,17. Lalu kita coba pilih hetero, uji hetero. Ininya kita pilih ini, submit. Nah, di sini chi-square-nya sebesar 0,79 dan probability-nya lebih besar chi-square sebesar 0,3750. Lalu kita pilih yang kedua, submit. Ini chi-square-nya sebesar 0,34, lalu probability lebih besar dari chi-square sebesar 0,5612. Lalu di sini coba kita pakai statistik, submit. Di sini uji F-nya sebesar 0,31 dan probability lebih besar dari F-nya sebesar 0,5851. Nah, setelah selesai uji time series, kita ketik di sini clear. Kita ketik clear di sini. Lalu kita uji, selanjutnya kita uji data panel. Seperti biasa, kita copy data panel dari Excel, copy, lalu di sini kita klik data editor, kita paste yang kedua. Nah, di sini seperti ini. Lalu untuk membuat data baru, pada komen kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Nah, di sini sudah ada data tahun di sini. Kemudian kita format data tahun ini, kita klik format, kita pilih annual years. Oke. Setelah itu, untuk membuat data baru, kita klik data, create or change data, create new variable. Lalu untuk variable name-nya kita isi CS. Lalu pada spesifiknya kita pada kolom spesifiknya, pada kolom ini kita isi 1. Nah, di if in-nya di sini kita pilih variabel, lalu pilih kota. Nah, setelah itu kota sama dengan Nah, kota sama dengan A. Lalu kita oke. Lalu submit. Nah, kita submit. Kita keluar dulu. Nah, di sini untuk kota A sudah ada kodenya, yaitu 1. Dan kita akan mengubah kota B, C, dan D seperti kota A. Caranya, klik data, create or change data, kita pilih change content, lalu pilih change content, variabelnya kita isi CS, pada kolom new contents-nya kita ketik 2, lalu if in-nya kita ketik if in-nya pilih variabel
lalu pilih kota, kita ketik kota sama dengan B. Seperti ini, oke. Submit. Nah, bisa dilihat di sini kota B sudah berubah menjadi 2, lalu kita akan ubah kota C 3. Ini kita ubah C. Submit. Nah, lalu di sini kita ubah 4. Ininya kita ubah D. Oke, di sini untuk kota A sudah berubah kodenya 1, B 2, C 3, dan D 4. Lalu setelah itu kemudian kita klik, kita format CS-nya, klik CS, klik format, lalu kita klik format, lalu kita pilih annual years, lalu klik OK. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita mengeset data dengan mengklik statistik panel, kita pilih longitudinal panel, kita pilih setup, kita pilih declare, lalu kemudian ID variabelnya kita isi CS, time variabelnya kita centang, lalu pilih kemudian pilih panel kita centang, kemudian pilih tahun, kita pilih tahun. Setelah itu setelah pilih tahun lalu klik yearly, kita pilih yearly, lalu kita submit. Nah, setelah itu seperti biasa, jika kita tahu rumusnya kita cukup mengetik set CS tahun yearly. Nah, tinggal kita pilih kita ingin menggunakan data cara yang tadi, atau jika kita tahu rumusnya kita langsung mengetiknya di komen. Nah, setelah itu ini sudah tersusun seperti ini datanya. Lalu kita pilih statistik, kemudian ini kita pilih longitudinal panel, kita pilih linear models, lalu kita pilih linear regression. Nah, ini kita isi PDRB, ini kita isi investasi dan tenaga kerja. Nah, seperti ini. Kita isi investasi dan tenaga kerja. Nah, setelah itu kita klik fixed effects, lalu kita submit. Nah, di sini keluar untuk uji F sendiri itu 5,77, untuk probability lebih besar dari F sebesar 0,0149. Lalu di sini ada koefisiennya, di sini ada standar errornya, lalu di sini ada tabel T-nya. Kemudian ini kemudian kita klik statistik, kita pilih linear model, kita pilih regression, kita pilih specification, lalu kita pilih kita pilih uji hetero, kita pilih ini, kita pilih, coba kita submit. Nah, di sini tidak bisa keluar hasil dari uji hetero karena data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik, terutama untuk uji seperti uji korelasi, uji hetero, dan multico.
Jadi jika kita menguji dalam bentuk apapun, menguji hetero pada data panel dalam bentuk apapun, maka itu tidak akan keluar hasilnya. Kita coba. Nah, tidak akan keluar hasilnya. Lalu untuk uji data panel selesai sampai di sini. Nah, untuk menyimpan mengingat cara uji tadi, kita seperti biasa kita tulis di copy pada komen ini. Misalkan saya copy dari data cross section. Saya copy dari data cross section, copy, lalu do file. Di sini saya tulis cross section. Nah, enter, saya paste. Lalu yang kedua saya tulis time series. Lalu di sini saya paste. Ini yang data time seriesnya saya paste tadi. Nah, tinggal lalu di sini saya tulis panel. Sini saya copy, lalu saya paste. Nah, setelah ini saya save di dokumen laptop. Nah, untuk membuka data tadi cukup membuka data do file yang telah di save. Nah, mungkin untuk uji data cross section, time series, dan panel cukup sampai di sini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.